Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba alladzi mab'utsu bil qur'ani huda wa shifa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita dan untuk terus menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari ke-28 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga hari-hari terakhir ini menjadi barokah tersendiri bagi kita dan di hari-hari akhir inilah Allah menyeleksi siapa di antara hambanya itu yang konsisten. Dan memang segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Kita akan dilihat dari husnul khatimah atau su'ul khatimah, na'udzubillah. Amal ibadah itu juga dilihat pada akhir-akhirnya. Makanya kita hendakkan berdoa, Allahumma ja'al khairu amali, khairu umuri awakhiruhu, wa khairu amali khawatimuhu, wa khairu fi. Ya Allah, jadikan urusanku itu yang paling baik pada akhirnya. Jadikan amalku yang paling baik itu pada penutupnya. Dan jadikan pula hariku yang terbaik adalah hari aku menjumpai Engkau, ya Allah. Kemudian salat dan salam kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga kita termasuk umat beliau yang konsisten mengikuti sunnahnya sehingga nanti bisa beroleh karunia Allah berupa syafaat dari Nabi kita yang mulia. Bapak Ibu yang di waktu-waktu yang berkah ini kita ingin kaji satu topik yang sebenarnya agak berat ya, soal peradaban Islam, tapi kita coba bicara dengan ringan-ringan sajalah. Topik pilihkan dinamika peradaban Islam. Islam itu adalah din sekaligus tamadun begitu. Dia adalah agama tapi dia juga adalah peradaban. Dan peradabannya itu berakar pada din itu tadi. Jadi Islam ini adalah satu ruh yang akan masuk ke badan-badan berupa sistem kehidupan dan budaya-budaya manusia, kemudian dia menghidupkan itu dengan dengan spirit Islam tadi, lalu tumbuhlah peradaban-peradaban itu dengan berbagai macam bentuk. Kata yang digunakan dalam menggambarkan agama itu adalah din, agama. Yang menarik adalah analisis Naqib Al-Attas yang mengaitkan kata din itu dengan kata dain. Jadi hurufnya sama tuh, dal, alif, nun. So, dal, ya, nun sama. Din maknanya agama. Dain maknanya hutang. Apa hubungan kepada Tuhan? Hutang kepada Tuhan karena Allah lah yang memberikannya kehidupan, menciptakannya, memberikannya rezeki, seperti yang disitir oleh Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim berkata, huwaladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan aku petunjuk dalam kehidupanku. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberikan aku makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku menderita kesakitan, maka dia pula lah yang menjadi pemberi kesembuhan. Wal tamau ayaghfir li khati'ati yaumiddin. Dia pula lah yang aku harapkan ampunannya nanti atas semua kesalahanku di muka bumi ini pada hari pembalasan. Jadi kita punya hutang kepada Allah, dan hutang manusia itu adalah sebuah total debt, sebuah hutang yang total. Kenapa disebut hutang yang ultimate begitu? Karena hutang itu adalah hutang kewujudan, hutang disebut debt of creation and existence, hutang penciptaan dan keberadaan. Kita ini tidak akan eksis kalau kita tidak diciptakan oleh Allah. Kalau kita tidak pernah ada, lalu ya segala atribut, segala kejadian pada hidup kita juga ikut nggak ada. Dan cara Allah menciptakan kita dari ketiadaan itu, apakah kita tidak berhutang? Kalau hutang besar, hutang yang amat sangat besar. Hutang dari keadaan kepada ada. Jadi juga hutang dari pemeliharaan wujud, act of maintenance gitu. Jadi kita itu punya hutang pemeliharaan wujud kita. Kita terus ada di alam semesta ini. Baik secara individual dengan diberikannya oleh Allah kesempatan untuk kita bernafas dan beraktivitas dengan segala kemampuan yang diberikannya kepada kita di muka bumi ini,
maupun sebagai manusia secara keseluruhan yang diberikan oleh Allah kelestarian lewat reproduksinya. Maka hutang yang tidak tidak tanggung-tanggung ini, hutang yang tiada tara ini, kecuali apa? Kecuali apabila manusia itu dikembalikan lagi pada yang punya. Jadi hutang kita itu baru terbayar kalau kita mengembalikan diri kita ini kepada ya pemiliknya. Makanya dalam Al-Quran itu kita diajarkan satu kalimat yang merupakan esensi dari kehidupan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan kepada Allah pula lah kami akan dikembalikan. Kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum tentu terbayar seutuhnya itu. Nah, meskipun kita mengembalikan diri kita kepada Allah, tapi apakah itu pengembalian yang utuh? Tapi tidak bisa tidak, mengembalikan diri kepada Allah itulah satu-satunya jalan untuk membayar hutang kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa din adalah seakar dengan kata dain. Orang yang beragama yakin bahwa dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, din itu ada kaitannya dengan konsep pengembalian diri kepada Allah. Mengembalikannya itu seperti apa ya? Seperti air hujan itu kembali ke langit. Allah berfirman di surah Tariq ya, was-sama'i dzatir raja. Dalam Quran terjemahan saya lihat artinya demi langit yang mengandung hujan. Tapi hujan itu disebut sebagai ar-raja'i. Satu hal yang kembali. Kenapa? Dia turun dari langit, dia balik lagi ke langit. Setelah turun kan dia menguap air itu. Nah, seperti juga hujan itu, dia senantiasa turun, balik ke atas, balik lagi, membawa kehidupan dan kesuburan. Nah, begitu juga din. Kalau dia balik, kalau kita mengembalikan diri kita, maka mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesuburan dalam hidup ini. Maka cara kita mendapatkan keberuntungan dalam hidup, balik kepada pencipta kita. Nah, kata-kata roja'i ini, kata-kata balik ini, kata-kata kembali ini, bentuk lainnya adalah taubat. Taubat itu artinya kembali juga. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas konsep din. Nah, tapi din itu juga nanti menjadi sebuah tamadun, menjadi sebuah peradaban. Nah, Islam sebagai din, Islam itu memang agama. Tidak sebatas agama berupa syariat itu saja. Agama itu diejawantahkan. Diejawantahkan dalam konteks ruang dan waktu. Maka itu sebagai roh tadi kita katakan, dia akan masuk ke badan. Badan itu apa? Badan itu dimensi ruang dan waktu. Dia akan mengisi itu ruang dan waktu sesuai dengan karakter ruang dan waktunya itu. Lalu ruang dan waktu itu hidup berbasis dari ruh yang ditiupkan tadi yang namanya agama. Makanya kata Madinah itu asalnya dari kata asal dari juga. Madinah itu artinya city, artinya kota. Tapi kalau kita artikan dengan kaitannya dengan kata itu artinya adalah tempat mengejawantahkan, tempat merealisasikan ajaran-ajaran agama. Madinah adalah tempat kita merealisasikan ajaran agama. Jadi agama yang tadi berupa konsep, aturan, keyakinan, kita laksanakan. Pelaksananya itu berefek kepada kehidupan. Pelaksananya itu mendatangkan sebuah sistem tertentu. Nah, itulah yang namanya Madinah itu tadi. Jadi itu peradaban. Ejawantahkan agama. Nah, Islam sebagai tamadun, sebagai peradaban, maka coraknya itu tergantung di mana dia berada. Dia akan menyesuaikan diri dengan tempatnya. Jadi Islam ini punya elemennya. Ada elemen-elemen yang kita sebut sebagai as-sawabit. Sawabit, elemen-elemen yang pokok dan permanen dan tidak bisa diubah-ubah di dalam Islam. Itu ada pada dimensi apa? Dimensi akidah. Akidah itu adalah satu hal yang sabat, yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Akidah itu adalah akar keyakinan kita, dan akar dari segala akar itu adalah tauhid, la ilaha illallah, dan pengakuan Rasulullah sebagai Nabi, Muhammadun Rasulullah. Itu kayak satu hal yang tidak bisa
utak-atik lagi, tidak bisa dinego. Ini adalah satu hal yang permanen, pokok, prinsipil, substansial di dalam Islam. Dan dia ini adalah satu hal yang tetap. Dimanapun orang Islam, dia akan bertuhan kepada Allah dan bernabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang tawabit, pokok-pokok ibadah, bahwa Islam itu terdiri dari 5 rukun. 5 rukun. Ada syahadat, pintu masuk Islam, sholat sebagai tiang agama, puasa sebagai wija penawar bagi nafsu manusia, zakat sebagai pensuci diri manusia dan juga penyuci hubungan sosial antar manusia, dan haji sebagai pemenuhan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh 5 ini diutak-atik apapun kondisinya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ketika ada orang yang menolak pembayaran zakat, beliau menyatakan perang kan. Selagi saya hidup, kata Abu Bakar, tidak boleh ada orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Abu Bakar yang lembut itu bisa jadi sangat tegas. Karena apa? Karena ini hal yang prinsipil, hal yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga soal akhlak. Soal akhlak, bahwa akhlak seorang muslim itu adalah dia menjauhi maksiat, dia asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, tegas kepada kekafiran, lemah lembut kepada sesama muslim. Dia adalah orang yang berukhuwah, dia adalah orang yang melaksanakan hal-hal yang sifatnya kebaikan di dalam hidup. Ini adalah hal yang sawabit. Tapi ada juga mutaghayyirat. Hal yang mutaghayyirat sini adalah hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kemanusiaan dan karakter-karakter masa yang terus-menerus berubah, dan Islam bisa sesuai dengan itu. Misalnya kalau ada ketentuan menutup aurat di dalam agama kita, batas-batas aurat itu adalah hal yang sawabit. Aurat kita itu tergantung perkembangan zaman. Bisa jadi nanti kita pakai baju dari bahan Kevlar lagi karena terlalu banyak virus-virus atau seperti sekarang itu orang busana lebaran, orang kan mirip-mirip APD, pakai ada masker lebaran. Kalau dulu orang cuma beli baju lebaran, sekarang masker-maskernya pun ada bunga-bunganya sendiri. Temui dulu kan. Jadi sifatnya tidak prinsipil, itu bisa berubah di dalam agama kita ini. Hal-hal yang seperti itu dinafasi dengan Islam. Makanya ada ilmu yang Islami. Ada yang mengatakan ilmu itu kan netral, ilmu pengetahuan itu sama saja, tidak ada ilmu Islam, tidak ada ilmu Kristen, tidak ada ilmu apa. Oh, jangan salah, ilmu itu kadang-kadang ada muatan ideologis di dalamnya, apalagi ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ada hal-hal yang ada bau ideologi di dalamnya. Oleh sebab itu, para ilmuwan Islam melakukan islamisasi pada ilmu. Jadi ada gerakan islamisasi ilmu. Caranya apa? Memfiltrasi. Katanya, adopting and adapting according to the requirement of Islamic civilization. Melakukan adaptasi, melakukan adopsi dan adaptasi ilmu-ilmu yang ada pada khazanah-khazanah lain selain Islam, berbasis kepada syarat-syarat dari peradaban Islam itu sendiri, berbasis kepada, ya ditapis dari sisi akidah, ini benar nggak, dari sisi falsafah Islam benar apa tidak. Maka nanti juga ada hukum Islam yang seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dan bertambahnya bentuk interaksi manusia, bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, pasti ada hukumnya kan. Dulu kita tidak pernah bicara tentang transaksi virtual misalnya. Sekarang orang mengkaji bagaimana pandangan Islam tentang transaksi virtual, bagaimana tentang e-money misalnya. Itu kan kajian-kajian baru. Makanya hukum juga disentuh oleh Islam jadi hukum Islam. Nanti banyak lagi, ada etika Islam, ada seni Islam, ada kebudayaan Islam, ada ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyusun nanti tamadun atau peradaban yang unik di dalam setiap negeri-negeri Islam itu. Kita tidak akan temukan istilah-istilah ini pada agama lain. Kita tidak pernah kenal ilmu Hindu atau hukum Buddha atau etika Yahudi misalnya, atau seni Kristen, ekonomi Zoroaster, itu nggak ada. Karena apa? Karena agama-agama yang kita sebutkan tadi itu semuanya hanyalah seperangkat aturan. Dia berfungsi semata-mata sebagai agama ansih, gitu, sebagai aturan-aturan saja, atau sebagai falsafah hidup semata-mata. Dia tidak
masuk sebagai roh kehidupan manusia, dia tidak masuk sebagai way of life manusia. Sementara Islam itu mengatur hal-hal sangat sangat kecil-kecil tuh, dari hal-hal yang paling perintilan, hal-hal yang sampai kita katakan apa ya, masuk kamar mandi itu, kita masuk toilet, diajarkan juga doa. Sampai pada hal-hal yang sangat besar seperti hubungan kenegaraan dan lain sebagainya itu ada. Nah, maka Islam itu sebenarnya sebagai sebuah tamadun, sebagai sebuah peradaban, itu tidak bisa dihadapkan dan tidak bisa diperbandingkan dengan agama-agama lain. Lantas apa yang menjadi tandingan bagi Islam itu? Tandingan agama Islam itu adalah sistem sekuler. Jadi Islam itu lawannya adalah sistem sekuler kalau dari sisi peradaban. Nah, sekularisme itu adalah dari kata saikulu, here-ness and now-ness, dan kedisinian. Jadi ada yang mengatakan kedisinikinian. Gitu. Dia hanya percaya pada apa yang ada sekarang dan apa yang terindra dan apa yang ada di depan mata kita. Jadi sangat materialistik peradaban sekuler ini. Dan peradaban sekuler ini cirinya, kata Harvey Cox, ada 3. Yang pertama adalah disenchantment of nature. Dia menghilangkan elemen-elemen ruhaniyah dari alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat semesta ini, dia dilihat sebagai alam materi saja. Tidak ada seperti kita orang Islam. Orang Islam itu apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan perputaran malam dan siang, sungguh ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mengaktifkan loop-nya, mengaktifkan akal pikirnya yang terdalam. Disebut ulul albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim. Pun dia ingat Allah SWT wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia memikirkan, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi ini. Kok bisa begini ya? Dia lihat pohon, dia lihat serangga, dia lihat apa saja yang dia lihat, terbayang Allah di situ. Lalu dia katakan, nama khalqat Tuhan sungguh mengasiaan. Makna dan ada siratan yang agung di sini semua. Subhanaka, maha suci engkau, waqina adzabannar. Maka kami ini lindungilah dari neraka-Mu. Jadi setiap memandang semesta, orang Islam itu menggali nilai spiritual dari semestanya. Setiap melihat alam ini, orang-orang Islam selalu melihat ini sebagai refleksi dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memperlihatkan dirinya yang sangat agung kepada kita, tapi dia merefleksikan itu lewat ciptaannya. Dan lewat ciptaan itu kita berpikir sehingga sampailah kita kepada kesimpulan Tuhan Maha Suci, Maha berhikmah, menciptakan segala sesuatu ini dengan penuh makna. Nah, pada peradaban sekuler, alam dilihat sebagai alam semata-mata, sebagai entitas fisik. Maka nggak ada itu cerita menghargai semesta. Maka orang Islam sebenarnya adalah orang yang harus paling anti dalam mengeksploitasi alam ini secara berlebihan. Milik Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu adalah orang yang tidak mau merusak semesta. Orang Islam itu adalah orang yang tidak perlu ada seruan go green sekarang. Dia karakternya mestinya harus begitu. Dia adalah orang yang mempreservasi alam semesta ini. Dia adalah orang yang menjaga alam semesta ini. Karena kata Allah SWT, kita ini dijadikan khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya apa? Kata Imam As-Suyuti, seolah Allah sedang mengatakan kepada kita, yakhlufuni fi tanfizi ahkami fiha. Kami mengirim manusia itu untuk mewakili kami dalam menerapkan hukum-hukum kami di dunia. Hukum Allah di dunia apa? Ya, hukum Allah di dunia itu adalah hukum yang menjaga keadilan dan kemakmuran. Keadilan itu ada fungsi distribusinya, kemakmuran itu fungsi pertumbuhannya. Jadi dunia ini harus dibagi-bagi secara rata kepada semua makhluk Allah dan didistribusikan secara baik sehingga bertumbuhlah dia dengan pesat dan menguntungkan bagi setiap makhluk Allah. Nah itu yang pertama ya, bahwa pandangan sekuler itu membuat kita kehilangan nilai spiritual. Sebab itu mereka biasa saja, orang-orang yang berjiwa sekuler biasa saja itu menjadikan tambang-tambang itu sebagai neraka-neraka baru dalam tanda kutip di dunia. Lihatlah lubang-lubang yang dihasilkan dari tambang-tambang timah, tambang-tambang emas, tambang batu bara di
seluruh penjuru negeri kita yang kaya ini. Bagaimana industri-industri itu sudah merusak alam semesta, bagaimana industri itu mencari keuntungan sendiri saja tanpa menghiraukan keadaan penduduk sekitarnya. Islam itu nggak begitu, karena dia melihat alam semesta ini adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga. Bahkan kata Nabi, kalau ada seorang di antara engkau yang tahu bahwa besok akan terjadi kiamat, sementara di tangannya itu masih ada biji kurma, tanam itu biji. Nah, itulah pengharapan kita dan cara kita melestarikan alam semesta ini. Nah, yang kedua, peradaban sekuler itu yang sekarang menjalar ke seluruh bukan hanya menjalar ya, dominan di seluruh dunia. Cirinya adalah desacralization of politics and power, tentunya. Desakralisasi terhadap kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dianggap sebuah otoritas manusia murni, tidak ada di situ nilai sakralnya. Sementara kalau manusia Islam, seorang Muslim, memandang kekuasaan itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu merasa dirinya kalau memegang kekuasaan itu, dia terikat langsung dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap engkau adalah pemimpin, sekecil apapun itu, dari level yang paling kecil kepemimpinan itu sampai yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling luas rentang tanggung jawabnya, dan setiap engkau itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Oleh sebab itu orang Islam luar biasa takutnya kepada amanah kepemimpinan itu, dan tidak biasa sebenarnya berebutan. Tapi kalau di negeri demokrasi seperti Indonesia ini ya terpaksa berebutan juga, karena prinsipnya begitu, kebaikan itu harus mendapatkan tempatnya, harus ditahqiq, kebaikan itu harus diwujudkan, dan perwujudan kebaikan dan maslahat itu mesti diupayakan. Jadi terpaksa juga orang-orang Islam di negeri-negeri yang menganut demokrasi seperti kita itu bertarung dalam kancah persaingan politik. Meskipun sebenarnya ya idealnya tidak begitu. Kalau Bapak Ibu waktu sahur itu nonton film Omar itu sekarang, ya, lihatlah bagaimana Omar bin Khattab itu takutnya kepada amanah kepemimpinan. Tidak sengaja dia mendorong orang ketika dia sedang rapat. Jadi Umar sedang rapat satu hal penting dengan para sahabatnya, dengan para ahlu syuranya, tiba-tiba ada orang yang menerobos dengan kurang sopan. Umar, saya dizolimi oleh begini ya Amirul Mukminin. Sebagai orang yang sedang fokus berpikir memikirkan satu maslahat yang besar, terus ada orang yang mengadu masalah pribadinya sendiri dan menerobos majelis, Umar marah, dia dorong dengan tongkatnya. Tapi tiba-tiba lalu orang itu pergi, sedih kan? Tapi tiba-tiba Umar mikir, aku ini diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggantikan Abu Bakar menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Ini gunanya untuk mengurusi urusan orang-orang itu. Apa jadinya kalau saya malah mendorong dia? Panggil lagi orang itu. Umar kasih tongkatnya, dorong aku lagi. Ya, orang ini nggak mau. Saya maafkan kau wahai khalifah. Ya, kalau begitu terima kasih atas maafmu. Itu sekarang urusanmu apa? Jadi memperhatikan hal-hal yang partikular, hal-hal yang kecil-kecil. Umar itu menganggap pimpinan sebagai amanah besar sehingga dia meratapi besarnya wilayah kekuasaan Islam. Dia mengatakan kalaulah ada keledai yang terperosok masuk lubang di Irak, yang ditanya itu saya yang sedang ada di Madinah ini, yang nggak pernah lihat lubang itu, kata Umar. Nah, pemimpin kita berapa kilometer square saja daerah kekuasaannya, kadang-kadang lubang sebesar mobil dibiarin aja. Kalau ada orang mati itu dosa. Mesti ditemukan satu sistem yang baik untuk bisa mengatasi hal-hal semacam itu dengan cepat. Tidak bisa berlindung bersembunyi selalu di balik alasan-alasan bahwa proses turunnya anggaran itu susah dan sebagainya. Ini kalau kita lihat case sekarang ya, sebagai kritik sosial kita. Ya kalau susah ya diakali supaya mudah. Itu gunanya pemimpin. Pemimpin itu dipilih supaya dia mikir bagaimana kemaslahatan umat. Jangan dia memikirkan kemaslahatan diri dan keluarganya lagi. Itu harusnya sudah lewat dari stage kepemimpinan seseorang. Kalau seseorang sudah sampai pada level pemimpin, yang dia pikirkan itu bukan diri dan keluarganya lagi, yang dipikirkan itu adalah umat. Nah, politik ini didesakralisasi, sehingga politik itu menjadi satu hal yang rendah. Kalau kita bicara politik dan kekuasaan, sekarang kita akan bicara tentang politik machiavellistik. Orang
tentang sikut-sikutan antar pejabat, kita akan bicara tentang money politik, kita akan bicara tentang suap menyuap, kita bicara tentang telikung menelikung. Politik itu jadi jorok sekali. Padahal politik itu adalah salah satu misi besar manusia yang dikirimkan Allah ke muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah itu ya pemegang kuasa. Pemegang kuasa itu pemegang power. Power itu ya politik. Tapi kekuasaan sekularisme yang menjalar di seluruh negeri di dunia ini membuat politik jadi terlihat jorok. Nah, termasuk di negeri-negeri muslim sendiri. Yang ketiga adalah the consecration of values. Consecration of values adalah kenisbian nilai-nilai, bahwa nilai-nilai itu dianggap tidak ada permanen dan tidak ada patokan. Jadi kita karena kita berpijak kepada apa? Kita berpijak kepada moralitas. Moralitas itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh budaya kita. Dia adalah social product, gitu. Dia adalah Dia adalah konstruksi sosial. Kalau kita bersepakat bahwa wanita-wanita di negeri kita ini harus bercadar misalnya, maka moralitasnya adalah harus bercadar. Tapi kalau suatu saat kita bersepakat pula secara sosial, ada konsensus di antara kita, atau minimal sebagian besar masyarakat kita meyakini bahwa yang baik itu adalah justru pakai jeans ketat, maka yang pakai jeans ketat itu akan mendapatkan tempat sebagai penjunjung moral yang paling baik. Jadi moral itu kesepakatan publik. Sementara Islam punya akhlak, kan? Punya panduan akhlak, punya panduan syariat yang tidak berubah-ubah. Dari dulu ya auratnya laki-laki dari pusarnya sampai lututnya. Nah, nanti beda-beda mazhab, beda lagi. Ada yang punya aurat sughra, ada aurat kubra. Perempuan ya begitu. Seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangannya. Nanti dalam beberapa mazhab, misalnya Hanafiyah kalau saya tidak salah, kaki nggak termasuk. Sehingga kalau kita pergi ke negeri-negeri tertentu itu perempuannya kakinya dibuka saja, nggak ada masalah. Itu paham mereka. Tapi ya bedanya nggak jauh-jauh. Sementara kalau kita lihat standar value pada zaman sekarang itu ya nggak pasti. Standar value-nya, contohnya Amerika. Asosiasi Psikologi Amerika itu di tahun 70-an masih menganggap homoseksualitas itu sebagai penyimpangan, bahkan penyakit kejiwaan. Tapi kemudian masyarakat itu berkembang jadi makin rusak. Gitu. Kalau makin rusak itu nggak berkembang, ya, mengalami degradasi pada pikiran-pikirannya, sehingga saking banyak dunia ini sampai lupa hal-hal yang permanen, tentang lawan jenis saja jadi bingung. Akhirnya disepakati bahwa LGBT itu boleh. Justru yang menjadi sakit juga menjadi satu perbuatan kriminal adalah homofobia. Kalau kita fobia dan bahkan menunjukkan ketidaksukaan kita kepada orang-orang yang berorientasi seksual sejenis, itu kita dianggap menyimpang. Jadi ya sekarang yang menyimpang itu adalah orang yang menganggap orang menyimpang itu menyimpang. Nah, bingung nggak? Jadi orang-orang yang lurus yang mengatakan yang salah itu salah, sekarang dia dianggap orang yang salah, dipersalahkan orang-orang seperti ini. Nah, itulah standar value-nya nggak pasti, dibuat berubah-ubah terus. Nah, umat Islam itu value-nya tidak berbasis kepada zaman. Bukan berarti zaman sekarang itu harus lebih baik daripada zaman dulu. Basisnya itu zaman dulu justru. Basisnya itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Maka Rasul mengatakan khairu qarni, kurun terbaik, abad terbaik itu masaku ini. Kemudian yang setelahnya sumayaluna. Kemudian yang setelahnya lagi. Nah, ya ini itulah yang kita sebut dengan periode salafus saleh, periode kenabian dan para sahabat, periode tabi'in dan periode tabi'ul atba' atau tabi'ut tabi'in. Inilah yang kita sebut sebagai salafus saleh, potret masyarakat ideal. Secara apa? Secara value, secara nilai, secara keyakinan. Tidak secara fisik. Kalau secara fisik ya kita jauh lebih hebat daripada generasi sahabat. Kita punya mobil, kita punya smartphone. Para sahabat dulu kalau mau pengajian seperti kumpul, jalan bermil-mil gitu. Kalau kita cukup klik, kita bisa ketemu. Capaian-capaian material kita sangat jauh lah meninggalkan standar akidahnya, standar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, standar kejiwaannya, kemurnian jiwa mereka, dan bagaimana mereka menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai. Nah, kita tidak bisa membandingkan dengan mereka, terlalu jauh. Mereka itu adalah
bintang-bintang pada langit peradaban kita. Nah, jadi kita berkesimpulan dulu bahwa peradaban Islam itu sebenarnya yang penting adalah bagaimana esensi agama itu diterapkan pada waktu dan zamannya secara tepat. Jadi kalau cuma sekedar ada bangunan-bangunan seperti yang ada di Dubai atau yang lomba-lomba mendirikan gedung-gedung tinggi di Saudi, itu nggak masuk tuh dalam hitungan kita tuh. Nah, itu bahkan itu tanda kiamat tuh ya. Tatawwaluna fil bunyan, orang yang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Bagi kita itu nggak hebat. Oleh sebab itulah ketika penguasa-penguasa dahulu itu melihat Madinah, mereka mengunjungi misalnya, di mana sih Madinah itu? Siapa yang namanya? Orang yang bergelar Amirul Mukminin itu siapa? Lalu mereka lihat Umar itu tidur-tiduran di sebuah sebuah tikar jelek gitu. Tikar jelek. Tikar jelek. Ya mereka heran. Sementara mereka sendiri kemewahannya. Bapak Ibu kan tahu sendiri kemewahan Persia itu amat sangat berlebihan. Mereka itu bangsa yang ekstra hedonis itu, over hedonis, ultra hedonis. Mereka punya pelayan ketika mereka terusir di masa penaklukan itu. Beribu-ribu pelayan yang mengiringi Yazdrajid II itu. Tapi dia katakan, dia sedih. Dia katakan sedikit sekali saya pelayan. Bagaimana saya bisa hidup dengan cara seperti ini? Padahal pelayan-pelayan itu masih ada yang tukang urus burung sendiri, tukang urus binatang buas, karena mereka kan saking festivalisasi kebanggaan dirinya sebagai manusia itu sampai harus melahirkan hal yang tidak-tidak, harus pelihara binatang buas itu demi kebanggaan, pelihara cita. Seperti hidup-hidupnya raja-raja judi kita sekarang itu kan, kalau ada juga beberapa kisah-kisah tentang ya pemain-pemain besar lah, naga-naga besar. Ada macam mengau pas nah, yang cuma dapat di Baitul Mal baju 2 helai. Jadi bagi Islam itu bukan satu hal yang problema mendasar sekali soal hal-hal fisik sekalipun. Ya Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Makanya nanti kemudian elemen-elemen peradaban lain itu yang indah-indah itu masuk mempengaruhi peradaban Islam. Kalau kita lihat Masjid Nabawi kan waktu itu polos-polos saja. Kemudian seni bina bangunan itu datang. Ya, seni kaligrafi kita dipengaruhi juga. Kita tidak menolak keindahan, kita cinta kepada keindahan, tapi itu bukan pokok dari ajaran agama kita. Yang paling penting adalah keindahan di dalamnya. Jadi masjid mau bentuknya pakai kubah seperti yang lazim kita temukan, mau bentuknya pakai menara kayak di Kudus itu, mau bentuknya pakai kotak saja seperti masjid-masjid yang ya merupakan bangunan-bangunan alih fungsi di negeri-negeri minoritas di Inggris atau di mana, ya sama saja. Yang penting dia masjid disucikan dan di situ disebut nama Allah, di situ diajarkan ilmu. Tidak berguna kalau masjid menaranya saja yang tinggi tapi di dalamnya minim, ilmu tidak diajarkan di sana, tidak difungsikan untuk kegiatan sosial. Orang tidak bisa pergi mengadu ke sana, itu fungsinya jadi kurang. Itu soal dintan tamadun. Nah, sekarang kita ini dirusak oleh sekularisme itu. Peradaban kita ini rusak. Karena apa? Sekularisme itu menjalar demikian rupa, memakani agama-agama. Sebenarnya yang takut kepada sekularisme itu bukan hanya orang Islam yang merasa resah dengan itu. Yahudi juga merasa Yahudi sekuler, para rabai Yahudi yang semacam kelompok Neturai, Karta atau yang lain-lainnya itu, dia juga menolak itu. Paus juga sangat ketat itu terhadap
sekularisme, terutama yang sebelum sekarang ini, sebelum Benedict itu siapa saya lupa namanya, itu sangat keras terhadap sekularisme. Dia anggap sekularisme ini membunuh agama. Sekularisme di Islam itu juga menjadikan kita kehilangan nilai dasar, dan wujudnya itu macam-macam. Ada yang bentuknya nanti jadi liberalisme, adalah Islam liberal, ya kan? Di Indonesia ini Islam tapi nggak Islam sebenarnya. Ini analoginya begini, kalau satu kata kalau ditambah dengan kata lain menjadi satu frasa, belum tentu artinya melambangkan kata pertama. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mubtada dan khabar, atau ada na'at dan man'ut. Tapi dalam bahasa kita itu misalnya satu frasa itu tidak mesti kata tambahannya itu bisa mengubah kata pertama. Contohnya buaya. Buaya itu kan makhluk apa itu? Buaya itu kan reptil, amfibi. Tapi kalau ditambah kata di buaya darat, itu jadi orang itu. Orang itu kan manusia. Tambahin hutan, jadi monyet. Islam, tambah liberal, jadi bukan Islam. Jadi bukan Islam. Tidak ada Islam yang melegalisasi zina. Nah, Islam ini kan di Indonesia macam-macam tafsirannya, Islam liberal ini. Ada yang mengatakan bahwa semua agama sama benarnya, itu bukan Islam. Islam itu mengatakan Allah Islam. Islam saja, tidak ada yang lain. Oh, itu truth, itu adalah klaim kebenaran, maunya menang sendiri. Kita katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Laku mau enggak terserah. Tapi tidak boleh kamu itu memerangi orang. Kamu itu tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang selagi mereka tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Jadi satu problem keyakinan, yang kedua problem eksistensi. Kalau orang itu mengganggu keyakinan, itu tidak boleh damai, itu harus dilawan. Kedua, kalau orang-orang itu mengganggu hajat hidup yang paling krusial, yang membuat kita harus terusir atau nggak bisa makan atau apa, mengganggu kebutuhan-kebutuhan kita yang paling primer, itu juga harus dilawan. Nggak boleh kita pasrah pada saat itu. Itu saja. Tapi selama itu tidak disentuh-sentuh, ya kita berbuat baik kepada setiap orang. Bahkan siapa yang menyakiti ahlul kitab itu, kata Rasulullah, seperti menyakiti aku. Siapa yang menyakiti ahlul zimmi, seperti menyakiti aku. Orang-orang dan ada tangga kita agamanya Nasrani, kita sakit-sakiti karena kita nggak yakin dengan agamanya, kita dosa. Nah, tapi tidak kita benarkan agamanya, tetapi kita katakan dia salah, kita benar. Itulah cara kita beragama. Ada lagi yang mengatakan, oh, haji itu nggak perlu di bulan-bulan yang ditentu, kita bikin aja haji di setiap bulan karena ini makan banyak korban, banyak orang mati nih gara-gara haji desak-desakan gitu. Nah, itu bukan Islam juga. Orang Islam percaya al-hajju asyhuru ma'lumat, sudah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan lain nggak boleh, namanya umrah. Ya begitu. Ini COVID nih, kita batal aja puasanya, apa hubungannya COVID sama puasa? Dong kita di jadi yang merupakan dari sekularisme ini kemana-mana, masuk ke semua dimensi hidup kita, dipercaya oleh orang dari level paling bawah di masyarakat sampai orang paling berkuasa, dari orang paling miskin sampai orang paling kaya. Makanya disebutkan oleh Muhammad Asad ini seorang Yahudi, saya lupa Austria apa Hungaria, tidak salah Austria, yang karena dia banyak bertugas di negeri-negeri Muslim, kemudian terinspirasi masuk Islam dan jadi pejuang Islam. Ini hebatnya orang-orang yang berislam dengan kesadaran, ya nggak kayak model kita yang lahir langsung Islam ini. Dia pengorbanannya tinggi itu karena dia berbasis pencarian. Dia nama aslinya Leopold Weiss. Banyak buku karangannya hebat-hebat, Road to Mecca yang paling terkenal, tapi satu buku yang tipis kecil, Islam at the Crossroads, Islam di persimpangan jalan. Dia katakan bahwa sepanjang zaman, Islam tidak pernah menghadapi tantangan seperti tantangan di zaman kita ini. Islam tidak pernah menghadapi. Kenapa? Karena saat ini dunia itu dipegang dan dikendalikan oleh sekularisme. Satu peradaban yang bukan hanya bertuhan lain, tapi sebenarnya menentang keberadaan Tuhan. Satu pikiran antroposentrisme yang membuat manusia sebagai sentral segala-gala hal.
yang mempertuhankan manusia, yang mempertuhankan bukan manusia sebenarnya, hawa nafsu manusia, selera-selera manusia. Dan ini sudah disifir oleh Allah dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau tidak melihat keberadaan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan? Ya, jadi ini bahaya. Ini bahaya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengubahnya? Bagaimana cara kita? Ini kan dinamika peradaban Islam ya. Kita tidak bicara peradaban Islam Cina, peradaban Islam India, enggak. Itu khazanah peradaban saja. Kita bicara esensi peradaban siang ini. Ini sudah akhir Ramadan, agak serius dikit. Jadi dia ada pada sebuah lingkaran setan begitu. Teori manakib al-atas begini. Yang pertama dirusak itu adalah ilmu. Pilar pertamanya adalah confusion of knowledge. Keraguan-raguan terhadap ilmu. Sehingga orang Islam ini tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil. Kalau sudah ragu terhadap ilmu, dia akan naik ke level kedua, namanya hilang adab. Adab itu apa? Adab itu mengetahui dan mengakui serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan tempat-tempatnya. Dunia ini kan tidak sama rata semuanya. Ada yang rendah, ada yang primer, ada yang sekunder. Ada yang harus diprioritaskan, ada yang harus dikebelakangkan. Ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan. Itu kita harus tahu tempat-tempatnya semua. Makanya Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau, memerintahkan untuk menempatkan amanat pada ahlinya. Untuk memberikan amanat pada ahlinya. Untuk menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya yang pas. Nah, manusia ini sering kehilangan kompas karena hilang pengetahuan. Kalau hewan itu basisnya insting saja. Makanya dalam sebuah wawancara itu ada antara dua filosofi Islam itu dia katakan, burung itu sudah terbang mungkin 50.000 tahun namanya spesies burung. Dan tidak pernah elang itu terbang rendah. Tidak pernah pula burung pipit terbang tinggi. Masing-masing tahu dengan di mana arasnya. Jadi kalau dia burung kecil, sayapnya mengepak-ngepak, dia terbangnya rendah-rendah. Tapi kalau dia burung besar, dia tidak main juga di level burung alap-alap itu. Dia pasti terbang tinggi. Nah, manusia itu sekarang nggak jelas. Manusia kaleng-kaleng itu ditempatkan paling tinggi. Manusia yang harkat dan martabatnya sangat tinggi direndah-rendahkan di tengah kita. Dari soal apa saja itu, dari soal penempatannya secara sosial, soal perlakuan ekonomi kepada dia. Coba kita hitung-hitung. Berapa sih gaji guru ngaji? Kata Rasulullah apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Ini bulan Ramadan ini, ustadz kepada nggak bisa ceramah. Kasihan. Jadi bapak-bapak kalau ada orang-orang yang mengemban agama seperti ini, kadang-kadang mereka karena jaga ifahnya, harga diri. Kata Allah, wa yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Karena mereka menjaga ifah, orang-orang mereka mengira mereka itu berkecukupan, padahal nggak ada duitnya itu, hampir-hampir nggak ada keluarnya. Nah, ini kita santuni nih. Kalau orang yang punya profesi lain ya nggak apa-apa, tapi banyak sekali orang-orang yang belajar agama yang kemudian mengajarkan agama. Sebenarnya mereka nggak berharap upah juga, tapi hari ke hari mereka disibukkan dengan mengajar begitu sehingga nggak bisa kerja yang lain. Nah, sekarang hilang tiba-tiba penghasilannya. Nah, ini kita bantu lah kalau bisa. Kasihan. Dan wibawa agama kita juga ada di situ kan. Masa ustadz kita kere-kere, kasihan kita. Kalau di sekitar rumah yang ustadz lulusan pesantren mana begitu yang masih luntang lantung, nah kita panggil, kita hormati dia, kita antarkan bantuan-bantuan kita ke tempat mereka. Nah, ini berkebalikan dengan orang yang harkat dan martabatnya itu rendah, yang suka pamer aurat, yang pembicaraannya tidak ada maknanya. Kalau tadi yang mereka sebut kalamullah, yang diajarkannya ajaran agama. Itu artis-artis yang di TV ya pada saat sahur saja masih bicara tentang hal-hal maksiat. Bayarannya nggak main-main itu. Kerjanya main-main, bayarannya serius. Yang tadi kerjanya serius, bayarannya main-main itu. Pemain bola, berapa gajinya? Mungkin sudah sering saya sampaikan bahwa gaji pemain bola. Cristiano Ronaldo ketika pindah ke Juventus, berapa gajinya? Saya nggak tahu gajinya berapa, tapi yang penting sewa vilanya sehari itu 600 juta rupiah. Per hari loh itu. Jadi untuk sewa villa bisa dihabiskan 600 juta rupiah berikut semua layanan-layanan yang ada di dalamnya.
600 juta itu, Ustadz tadi dapatnya berapa tahun? 10 tahun juga belum tentu dapat ya. Sedih kan? Nah, seorang dokter, profesi yang mulia lah ini. Apalagi di zaman pandemi sekarang, profesi yang hero sekali. Perawat. Berapa tahun perawat sekolah? Berapa tahun pula dokter sekolah? Berapa nominal yang dia dapat? Dokter paling kaya lah, paling banyak pasiennya berjibun-jibun gitu. Paling 3 digit, ratusan juta, ya kan? Nggak ada itu yang dapat miliaran kecuali dia punya rumah sakit. Penyanyi dangdut, pakai maksiat itu dia nyanyi. Nyanyiannya nggak mutu, goyangannya bikin syahwat orang. Satu kali dia manggung, itu bahkan lebih besar daripada gaji si dokter tadi sebulan. Padahal dokter udah sekolah 4 tahun, koas 2 tahun, spesialis lagi 4 tahun, 10 tahun sekolah aja. Udah bersusah payah, dibayar segitu, wajar. Artis, nggak pakai sekolah. Yang dia sajikan juga bukan sebuah hiburan yang bermutu, musikalitasnya juga nol kadang-kadang. Karena sebenarnya musik yang benar itu adalah musik yang merupakan bagian dari quadrivian. Quadrivian itu adalah pelajaran-pelajaran yang hubungannya dengan aritmatik. Jadi musik itu sebenarnya dulu adalah aritmatika yang diimplementasikan kepada interval waktu. Jadi ada hitungan matematisnya, makanya ada rumus-rumusnya, ada pembagian-pembagian suaranya. Sekarang musik itu nggak ada, jadi jangan boro-boro tahu matematika itu. Tapi itulah yang dibayar orang demikian hebat. Bahkan pada malam-malam Ramadan pun sempat-sempatnya artis konser. Ya ini centang perenangnya peradaban kita. Artinya apa? Mulanya dari ilmu yang rusak, akhirnya adab hilang. Adab yang hilang, karena manusia sudah hilang prioritas itu tadi, maka tinggi rendah itu nggak sesuai lagi. Hal-hal yang tinggi direndahkan, hal-hal yang rendah ditinggikan. Akhirnya pada level kepemimpinan naiklah orang-orang dengan mutu yang sangat rendah. Mutu yang sangat rendah. Nah ini namanya krisis kepemimpinan. Pemimpin yang rendah tadi, yang akan memimpin dengan cara dan seleranya. Dan itu akan melestarikan kerusakan ilmu tadi. Kenapa? Karena dia status quo, dia ingin seperti itu terus keadaannya. Orang-orang yang menyuruhkan kepada kebenaran, pembenaran, dan pelurusan itu akan menjadi lawan bagi kuasa-kuasa seperti dia. Jadi itu seperti satanic circle, jadi terus-menerus saja begitu. Ya, dari bodoh, jadi jahil, hilang adab, timbul penghargaan kepada hal yang kurang berharga, akhirnya pemimpin pun dipilih yang kurang berharga juga, pemimpin yang kurang berharga melestarikan keadaan-keadaan ini semua. Maka yang paling penting bagi kita sekarang itu adalah memutus rantainya dengan apa? Dengan memperbaiki adab. Inti dari memperbaiki adab apa? Memperbaiki ilmu. Nah, jadi kita harus sekarang ini mengembangkan budaya ilmu. Budaya ilmu, bagaimana kita belajar ilmu yang benar, lalu dengan ilmu yang benar itu kita punya tasawur yang benar, cara pandang yang benar. Punya Islamic worldview, punya cara pandang Islami terhadap segala sesuatunya. Ru'yatul Islam lil wujud. Kita memandang semua hakikat yang ada ini dengan cara pandang Islam. Kalau kita lihat pembagian profesi tadi, maka kita tahu bahwa yang paling tinggi itu adalah ahli hikmah dan ulama. Di bawahnya itu adalah orang-orang yang mendatangkan maslahat bagi publik. Di bawahnya lagi adalah orang-orang yang mendatangkan urusan-urusannya itu membuat publik itu lebih teratur atau lebih berbahagia. Nah, di bawahnya lagi itu adalah orang-orang yang menjadi gangguan bagi kehidupan publik ya. Kalau kita melihat ilmu, maka ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan wahyu. Di bawahnya ilmu-ilmu yang paling bermaslahat bagi zamannya. Setelah itu baru prioritas yang lain-lain. Maka Bapak Ibu, kita sekarang masuk sekolah bola lah, kalau kecuali mau bisa tenar kayak Muhammad Salah lalu jadi ikon dakwah itu ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi jangan itu jadikan cita-cita. Rendah sekali cita-cita itu anak jadi ahli tafsir, jadi ahli hadis, jadi ahli nuklir begitu ya, jadi ahli energi, kan itu keren. Jangan cita-cita apa YouTuber ya. Nah itu ini satu hal yang itu bukan menggejala, menggurita hal seperti ini di zaman kita. Orang menjadi bercita-cita rendah seluruhnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, peradaban kita jomplang. Nah, jadi mau tidak mau, mari kita kembali kepada hakikat awalnya, yakni memperbaiki ilmu dan pemahaman kita supaya cara pandang kita baik,
Dan ini mesti kita gelorakan terus, mesti kita tularkan terus kepada orang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti orang Islam yang punya pandangan sehat itu makin banyak. Kita jadikan, kita mainstreaming ini arus. Bagaimana cara pandang yang lurus ini menjadi cara pandang yang mayoritas nantinya. Nanti orang akan sangat bangga kalau anaknya hafal Quran. Orang akan sangat bangga kalau dia punya duit, dia bisa pergi ke Makkah, dia tidak akan habiskan duitnya untuk pergi pelesiran yang enggak-enggak. Orang akan sangat bangga ketika dia punya koleksi buku yang banyak, bukan koleksi mainan hobi yang harganya sebiji bisa 10 juta itu. Orang akan sangat bangga ketika dia bisa membantu orang lain, bisa bersedekah. Dia tidak akan bangga dengan pajang-pajang foto kemewahan pada saat orang-orang sedang ditimpa kesusahan. Orang akan bangga sekali dengan dengan kemanfaatan di tengah-tengah manusia, tidak hanya dengan sekedar gelar-gelar yang diperolehnya. Orang-orang tua itu nanti akan berbicara tentang anak saya sudah berhasil memberikan beasiswa kepada anak yatim, anak saya sudah ini, bukan tentang anak saya sudah pergi jalan-jalan ke Eropa sekian kali, enggak itu. Pola-pola pandang seperti ini akan berubah nantinya kalau kita dari sekarang mau memperbaiki ilmu dan world view kita, itu cara pandang kita terhadap dunia. Wallahu alam, mungkin segitu dulu. Kalau ada diskusi, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.